Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Meridatul Hasanah dalam pembelajaran Akidah Akhlak untuk kelas 7, yang kali ini kita akan membahas tentang akhlak tercela, riya dan nifak. Jadi ada dua sifat yang akan kita bahas mengenai akhlak tercela, yaitu riya dan nifak. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang riya. Nah, riya itu apa sih? Pengertian riya. Riya dalam bahasa Arab artinya memperlihatkan atau memamerkan. Secara istilah, riya yaitu memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, baik barang maupun perbuatan baik yang dilakukan, dengan maksud agar orang lain dapat melihatnya dan akhirnya memujinya. Hal yang sepadan dengan riya adalah sum'ah, yaitu berbuat kebaikan agar kebaikan itu didengar orang lain dan dipujinya, walaupun kebaikan itu berupa amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, orang yang riya berarti juga sum'ah, yakni ingin memperoleh pujian dari orang lain atas kebaikan yang dilakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berbuat baik karena ingin didengar oleh orang lain, maka Allah akan memperdengarkan kejelekannya kepada orang lain. Dan barang siapa yang berbuat baik karena ingin dilihat oleh orang lain, maka Allah akan memperlihatkan kejelekannya kepada orang lain. Bentuk-bentuk atau contoh perbuatan dan sifat-sifat riya. Yang pertama, seorang siswa senang melaksanakan sholat duha atau duhur dengan harapan supaya dapat nilai dari gurunya. Yang kedua, Bapak Taufan membantu pesantren di kampungnya supaya panitianya mengumumkan dari hasil sumbangannya dengan maksud agar jemaah menilai dirinya ahli menyumbang. Yang ketiga, seseorang yang mengadakan aksi sosial, misalnya membantu korban banjir, gempa bumi, menyantuni anak yatim di hadapan banyak orang dengan maksud agar ditayangkan di TV atau radio. Larangan berbuat riya dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 264. Akibat buruk riya. Yang pertama, riya termasuk syirik kecil. Yang kedua, menghilangkan amal kebaikan. Yang ketiga, mendekatkan seseorang pada kekafiran. Cara menghindari perbuatan riya. Yang pertama, memandang semua makhluk itu tunduk di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga makhluk itu dapat mendatangkan kesenangan dan dapat pula menimbulkan bencana, karena kita tidak membutuhkan pujian dan sanjungan mereka. Yang kedua, tidak mudah berbangga atas pujian yang diberikan orang lain. Yang ketiga, membiasakan diri melakukan sesuatu dengan ikhlas. Yang keempat, bersabar terhadap sikap orang lain yang kurang mengenakan terhadap apa yang kita perbuat. Yang kelima, tidak memuji orang lain secara berlebihan, sehingga dapat membuat orang tersebut berlaku riya. Yang keenam, melatih diri untuk bersedekah secara sembunyi-sembunyi dengan maksud untuk menghindari pujian orang lain. Nah, itulah penjelasan tentang riya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.